Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Dia yang memberikan kesempatan sampai hari ini kita dapat mendengarkan kebenarannya, merenungkan kehendak-Nya, dan terus berjuang untuk melakukan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, dan pikiran yang mau takluk kepada kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah bukan ajang permainan. Hidup ini adalah hidup yang begitu serius, karena zaman sekarang tidak akan pernah berhenti. Zaman ini akan kita bawa kepada zaman yang selanjutnya. Apa yang kita tabur saat ini akan kita tuai di zaman yang akan datang. Kita bukanlah seperti binatang, bukanlah seperti tumbuh-tumbuhan, bukanlah seperti ciptaan yang lain yang saat ini mati, maka selesailah semuanya. Saat kita mati, ada hal yang besar yang akan kita kerjakan, yaitu bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka yang sungguh-sungguh percaya, mereka yang tidak percaya, mereka yang meragukan Allah, semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu, ketika kita sadar hidup ini adalah hidup yang serius, harusnya kita harus belajar untuk memakai setiap kesempatan untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita membaca surat Paulus dalam Kolose yang ketiga ayat yang ke-24, mungkin ini adalah ayat yang kita sering baca, bahkan sudah kita hafalkan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa Paulus dengan begitu gencar, dengan begitu serius berkata, kita harus mengerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan? Karena ia sadar bahwa hidup ini bukanlah hanya yang sementara. Hidup ini akan kita bawa ke depan, harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan serius. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa sesungguhnya tempat kita bukanlah dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang fana dan akan berlalu dengan begitu cepat. Tetapi ada sebuah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Kita memang akan mati, kita memang akan membusuk, kita akan memang kembali kepada tanah. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah diselamatkan dari setiap dosa, mereka memang akan bertanggung jawab akan hidup. Tetapi pertanggungjawaban mereka tidak akan sia-sia. Karena Kristus adalah pribadi yang akan berada di depan kita, yang menjadi penjamin akan masa depan kita, yang akan pemegang akan masa depan kita, yang akan memegang masa kekekalan kita, dan tidak akan pernah menjadikan kita sebagai anak-anak buangan, dan kita akan hidup selamanya bersama dengan Allah. Saudara yang terkasih, pertanggungan jawaban adalah hal yang harus kita persiapkan dari saat ini. Saat kita berhadapan dengan Allah, apakah yang akan kita katakan ketika Ia bertanya tentang apa yang kita kerjakan saat ini? Ketika kita tidak mengasihi manusia, maka kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Ketika kita tidak bekerja dengan maksimal, kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, Yohanes menuliskan dalam Injilnya yang berada di pasal ke-14, tepatnya di ayat yang kedua. Ketika Yesus menjelaskan semua tentang kepergiannya nantinya, maka murid-muridnya mulai ragu bahwa mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata, kamu gak boleh gelisah, kamu tidak boleh tawar hati. Karena apa? Karena Yesus akan pergi ke rumah Bapanya. Dan ia berkata, di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang terkasih, sebuah ungkapan yang begitu menyegarkan tulang-tulang kita.
Ini adalah kabar yang begitu menyukakan hati, karena saat kita meragukan hidup kita di dunia, namun ada sebuah kepastian yang Yesus telah berikan, di mana Ia menyediakan tempat bagi kita. Sesungguhnya kita hanya orang-orang perantau di dunia. Sesungguhnya kita akan kembali ke tempat kita di mana kita sesungguhnya akan ditempatkan, yaitu tinggal bersama Dia selamanya. Saat kita mengerjakan yang terbaik saat ini, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan supaya kita masuk ke tempat itu, sebab kita masuk ke sana hanyalah karena anugerah Tuhan. Tetapi ada pengharapan bagi setiap orang yang hidup benar. Ada pengharapan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Ada pengharapan bagi setiap orang yang hidup dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita terbiasa hidup dengan Allah di masa hidup kita saat ini, maka tempat yang akan Ia sediakan adalah tempat di mana kita bersekutu selamanya dengan Dia. Kita akan pulang ke kampung halaman surgawi kita. Kita akan pulang bersama dengan Dia. Kita diciptakan oleh Dia. Kita hidup bersama dengan Dia, dan kita akan kembali dengan Dia. Tidak ada keraguan bagi setiap orang yang percaya, karena kita kembali kepada pemilik kehidupan kita. Saudara yang terkasih, hiduplah dengan Allah. Hiduplah bersama dengan Allah. Karena saat kita hidup bersama dengan Dia, maka kita akan bertanggung jawab dengan sangat yakin di hadapannya bahwa kita sudah menggunakan waktu kita untuk memuliakan Dia. Sudah siapkah kita untuk kembali ke kampung halaman kita? Kampung halaman surgawi yang telah ditentukan, disediakan bagi kita. Amin. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kami.